Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah rahimakumullah. Adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana dengan kesehatan yang optimal kita juga bisa melaksanakan saum ibadah Ramadan lainnya dengan lebih optimal. Salah satu ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini adalah dengan menerapkan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah asupan nutrisi atau asupan makanan yang sesuai dengan jumlah kalori yang dikeluarkan atau jumlah kalori yang dibutuhkan. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Sahabat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Nah, di mana salah satu pendidikannya itu adalah kita dididik untuk senantiasa menahan hawa nafsu dari makan dan minum secara berlebihan. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Seperti itu. Nah, di Indonesia kita kurang lebih menahan tidak makan dan tidak minum atau saum ini kurang lebih sekitar 12 jam sampai 13 jam. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kurang lebih sekitar itu kita menahan. Nah, pada 4 sampai 6 jam pertama, energi yang kita dapatkan itu didapat dari glukosa dalam darah yang kita dapatkan ketika kita sahur, seperti itu ya. Kemudian setelah 6 jam itu tubuh kita akan mulai memecah glikogen dalam hati. Proses ini dinamakan dengan glikogenolisis dan memecah glikogen di dalam otot atau prosesnya disebut gluconeogenesis. Nah, apabila cadangan di hati dan cadangan di otot ini sudah habis, maka yang akan dipecah ini selanjutnya adalah lipid atau lemak, cadangan lemak. Prosesnya dinamakan dengan lipolisis. Nah, ketika lipolisis ini sudah terjadi atau sudah berlangsung, biasanya kita akan mendapatkan keuntungan, yakni berupa menurunnya kadar lemak di dalam tubuh. Kemudian berkurang juga berat badan. Ini sepertinya yang diidam-idamkan oleh kita semua yang memiliki kelebihan berat badan tentunya. Ini bisa terjadi apabila tadi dilakukan nutrisi atau gizi seimbang. Nah, bagaimana sih persentase makanan atau asupan makanan ketika bulan Ramadan ini? Ya, di bulan Ramadan memang terjadi perubahan pola makan ya. Biasanya kita itu 3 kali sehari, tapi kini menjadi 2 kali sehari. Dengan persentase biasanya 30-40% makanan ketika sahur, 40% sampai 50% ketika berbuka, dan sisanya 10-20% ini berupa cemilan. Nah, cemilannya pun cemilan yang sehat itu misalnya buah-buahan, yogurt, susu skim ya. Jadi tidak cemilan-cemilan yang tinggi kalori seperti snack, kacang-kacang yang berbalut tepung, ataupun kalau khas di kita itu biasanya bala-bala ya, bala-bala itu tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana sahur dengan menu seimbang itu? Yang pertama, kita utamakan mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini berupa nasi, kentang, jagung, atau ada talas boleh. Hindari karbohidrat sederhana berupa minuman atau makanan yang manis-manis, bolu, sirup, dan lain-lain.
Yang kedua, konsumsi protein tinggi. Protein tinggi ini dari ayam tanpa kulit, daging, ikan, tahu, tempe. Hindari makanan dengan lemak tinggi, karena makanan berlemak tinggi akan menumpuk lemak itu ya di dalam pembuluh darah, sehingga menurunkan kadar oksigen dalam tubuh kita. Akibatnya kita akan lebih mudah lemas dan ngantuk seperti itu. Kemudian jangan lupa hidrasi dengan air putih. Hindari minum teh atau kopi karena bersifat diuretik yang dapat merangsang pengeluaran urin secara berlebih. Kemudian jangan lupa untuk mengakhirkan sahur dan berniat sahur karena Allah. Selanjutnya, bagaimana dengan berbuka? Untuk berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan berbuka dengan yang manis-manis, yakni kurma, ya. Apalagi yang manisnya ini setia. Nah, kurma ini dia mengandung glukosa yang cukup tinggi dan mineral-mineral lainnya. Glukosa dalam kurma ini sangat bagus untuk persediaan gula secara instan di dalam tubuh. Kemudian jangan lupa minum air putih. Selanjutnya beri jeda. Tubuh kita beri jeda dulu. Kita sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, dilanjutkan dengan makan dengan menu yang sesuai dengan isi piringku. Ini sesuai dengan isi piringku apa saja. Di sini 1/3-nya adalah makanan pokok, tadi berupa karbohidrat kompleks ya. Kemudian 1/3-nya lagi sayuran. Nah, 1/3 berikutnya ini dibagi dua, yang 1/6-nya untuk lauk pauk dan 1/6-nya untuk buah-buahan. Tidak lupa juga tetap 8 gelas air setiap harinya yang kita bagi-bagi ya. Ada 1 gelas ketika bangun tidur, 1 gelas ketika sahur, 1 gelas ketika berbuka, 1 gelas ketika makan, 1 gelas sebelum tarawih, sesudah tarawih, dan ketika sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan senantiasa menerapkan menu atau nutrisi seimbang ini, kita dapatkan sehat di bulan Ramadan ini, dapatkan pula dan dapatkan barokah insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.